ayat 19 ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah. Bagus, dibaca terus, bagus. Qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Ulangi. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Sekali lagi coba. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra Qul Muhammad didhawuhi untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu orang-orang Quraisy. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, kepada rakyatmu, kepada bangsamu, ayyu syai'in, mana akbar yang lebih besar, lebih hebat syahadatan kesaksiannya. Coba sekarang kamu mengaku punya Tuhan selain Allah, saya hanya Tuhan Allah. Sekarang yang mana? Mari kita buktikan kesaksian yang paling hebat, yang paling agung, paling besar itu siapa? Tapi Nabi Muhammad disuruh jawab, Qulillah,
hanya Allah lah yang menjadi saksi bagiku. Tapi ahli bahasa itu yang baik dibaca terus. Ahli bahasa, susunan bahasanya kan katakanlah Allah lah yang menjadi saksi. Saya itu ini menjadi khobar dari Allah, muftadanya atau kalimatnya Allah, saya itu menjadi predikatnya. Allah lah yang menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Mana yang benar? Saksinya Allah, tidak ada yang lain saksiku. Kalau kamu akan mendatangkan saksi siapa? Yang perlu dimengerti, dipahami, wa ukhiyah, dan telah diwahyukan. Kok pakai telah karena fi'ilnya fi'il madhi. Ukhiyah, telah diwahyukan ilayya kepada saya adalah Quran ini. Jadi pada waktu itu dibacakan bahwa Quran ini telah diwahyukan Allah kepadaku. Tujuannya Quran diturunkan Allah kepadaku, tujuannya apa? Li'undhirakum, agar aku mengingatkan kalian, menakut-nakut kalian dengan Quran itu, agar mengingatkan kalian bahwa jalan yang kamu tempuh, keimanan yang kamu bawa atau amal perbuatan yang kamu lakukan itu jelas-jelas nyalai aturan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Quran ini diturunkan untuk apa tadi? Mengingatkan orang-orang kafir Quraisy. Waman, dan orang-orang balago yang Quran sampai. Berarti kita. Waman dan orang balago yang Quran itu sampai kepada orang itu. Kita tidak tahu pada waktu zaman Nabi, mungkin awak dhewe seandainya zaman Nabi orang itu bakal tekan Indonesia. Dan pada waktu itu tidak berpikir bahwa Quran itu dibukukan sedemikian rupa, kemudian dijadikan mushaf, akhirnya dicetak beribu-ribu dan sampailah ke Indonesia. Pada waktu itu diteruskan Khalifah Abu Bakar, dalam caranya Abu Bakar dimasukkan oleh Umar bahwa ini Quran ini harus segera dikodifikasikan karena banyak orang-orang yang Al-Quran mati, meninggal ketika berperang melawan Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, dan memerangi orang-orang yang membangkang memberi zakat. Maka atas masukan Umar dibentuklah panitia namanya diketuai dengan Zaid bin Sabit. Setelah itu, setelah Abu Bakar ada, diserahkan pada Umar. Umar dititipkan anaknya kepada anaknya namanya Hafsah sebagai istri Nabi, dijaga di rumah. Pada waktu Utsman, karena Islam sudah berkembang ke luar daerah, maka banyak sekali timbul bacaan Al-Quran yang karena dialek atau lajnah dialek bahasanya itu berbeda-beda, maka dibukukanlah disatukan menjadi 5 buku, 5 kitab yang diambil dari Hafsah tadi, dibagi ke Mekah, ke sekitarnya, yaitu ke mana itu Syria, kemudian ke Irak ada 5 buku, 1 buku di Damaskus. Kitab ini disebut kitab Utsmani karena dari masa Utsman. Selanjutnya kitab itu jadi dibakukan sampai sekarang tulisannya seperti ini, tapi dulu tidak ada titik-titiknya, harokannya tidak ada. Setelah berkembang ilmu pengetahuan maka diberi titik tulis namanya ahli bahasa, ahli bahasa namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali, diberi titik-titik, diberi harokat, bima, kasrah, tasdid dan sebagainya. Itu perkembangannya berarti orang Arab zaman dulu membaca tanpa murek-murek kayak ular, kayak cacing iso maca awake dhewe. Saya lihat tulisan aslinya itu benarnya itu balok itu Pak. Nah ya itu, maka tidak harus seperti ini loh. Sekarang sudah mudah sekali, maka kita berterima kasih pada panitia pada waktu itu. Ini yang harus Itu kalau orang nggak tahu bahasa nggak bisa baca Pak. Tidak bisa baca.
Ya, orang Arab sendiri ya belum tentu bisa. Zaman sekarang ya setelah perkembangannya. Ya seperti kalau Edi nulis maca tulisan Jawa, Pak Edi bisa. Saya sudah tidak bisa. Apalagi Pak Edi bukan orang Jawa. Tulisan Jawa itu sulit dibaca Pak. Bisa pangkon-pangkonan barang. Masuk tulisan bisa pangkon-pangkonan nanti pangku malah mati. Kan aneh-aneh saja itu. Bahkan anak-anak nanti kucing itu di mulune diketok sikile iso dadi kacang. Kucing nak ketok sikile di mulune dadi kacang. Kucing. Ini kan ada mulune ada ini ya. Maka sering sebut bedaan. Nah, sing ini bisa bahasa Jawa tulisan Jawa ya mengguru karo Sultan Hamengkubuwono. Ini contoh tulisan Jawa saja kita tidak bisa. Nah, pada waktu itu Islam Quran ini supaya bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Arab dan sekitarnya dan supaya dialeknya itu sama, maka dibuatlah qiraat seperti itu. Bahkan ada 7 macam qori yang terkenal sehingga disebut qiraatus sab'ah yang bacanya dewi-dewi. Namun ketika musabaqah ternyata bacaannya sama. Inilah hebatnya Al-Quran. Bahkan Quran amat mudah dihafalkan. Bukti banyak anak yang usia masih kecil sudah hafal Al-Quran. Ini bukti bahwa ini betul-betul mukjizat luar biasa. Tidak bisa ditiru dan tidak bisa berguru bagaimana bisa seperti itu. Itu kehendak Allah SWT. Jadi sekali lagi dengan kata mamam balagh ini menunjukkan bahwa Quran ini harus diterima atau dipahami oleh orang-orang yang Quran itu sampai kepadanya, termasuk pada kita. Muncullah ahli-ahli Al-Quran namanya ulama pada waktu itu. Bahkan pada zaman Nabi sampai Nabi mengatakan balighu anni walayah, sampaikanlah yang kamu terima dari saya sekalipun hanya 1 ayat, sampaikan pada orang lain. Ada lagi hadis yang menerangkan bahwa apabila Quran itu sampai kepada mereka, maka itu sama dengan ketemu dengan Nabi. Jadi apa yang membaca Quran itu sama dengan berhadapan membaca di hadapan Nabi. Maka baca Quran itu musafahah dari lambe, dari mulut ke mulut. Kalau salah bacanya itu karena tidak mendengarkan ketika yang istilah ustaznya itu membacakan tidak diikuti makrotnya. Ini sampai seperti itu. Itu masalah Quran, tidak sembarangan bisa dibaca asal-asalan, apalagi memakai tulisan Latin rusak. Tulisan Latin itu kalau tidak hati-hati bisa rusak. Alladzina itu untuk nulisnya membacanya bisa ditulis baca alat zina. Terus alladzina kan aladin terus diberi zatan zina, alat zina, pada alladzina yu'minuna billahi wa alladzina yuqimuna rusak. Maka dalam menerjemah maupun menyalin Al-Quran harus disertakan aslinya. Diterjemahkan dengan bahasa apa silakan, tapi aslinya harus sebab kita tidak bisa mengikuti keindahan bahasa Al-Quran. Ini yang harus dipahami tadi. Bahasa apapun silakan diterjemahkan, tapi aslinya harus dikutip seperti apa adanya, sehingga tidak ada yang berbeda analek atau dialek itu bisa diluruskan. A'innakum latasatuna, apakah kalian semua betul-betul menyaksikan, mengerti, menghadiri, mendapatkan, berkeyakinan bahwa bahwa di samping Allah beserta Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini perlu dipahami bahwa Quran ini atau surat Al-An'am turun di Mekah. Orang Mekah itu menyembah beberapa Tuhan. Sampai di Ka'bah itu ada 360
berhala atau patung yang dianggap Tuhan. Nah, bahasa ini pada waktu itu, bahasa zaman dulu hampir semua masyarakat itu paganis, menyembah pada berhala. Jadi mereka bertuhan tapi diwujudkan dalam bentuk menurut imajinasi, menurut khayalan mereka. Tuhan itu seperti ini. Sehingga setiap kelompok, setiap masyarakat punya Tuhan masing-masing. Itulah istilah mereka dianggap ketuhanan berbudayaan. Tuhan itu berdasarkan budaya masing-masing. Antara satu cara menyembah Tuhan itu menurut budaya masing-masing. Seandainya ada yang di Jawa itu mungkin budayanya apa itu namanya sesaji, ngaku sajen, armatu ngaku saji, bahkan akan besan bekerja ke tempat yang lain melewati sungai harus disajikan ayam dibuang ke sana biar diambil oleh penjaga sana. Sampai seperti itu dalam bentukan. Maka Islam prinsip sebetulnya konsep ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Sampai Undang-Undang Dasar pasal 29 itu dikatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, sudah sesuai dengan Qul huwallahu ahad. Qul kata Muhammad, la asyhadu, aku tidak menyaksikan, aku tidak bersaksi, tidak mengerti pola pikirmu kok ada Tuhan selain Allah. Ada beberapa Tuhan, bahkan mereka menganggap Tuhan banyak saja, banyak masalah, apalagi Tuhan hanya satu. Nah, itu kan pola pikir yang betul-betul menyesatkan. Kalau tidak hati-hati, itu benar. Ya seperti Pancasila itu baca 5 sila itu dasar yang 5 itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang harus diperas menjadi 3 aja masih bisa diperas menjadi 1. Ini kan aneh aja. Mungkin yang beda wong itu jalur diperas-peras. Nanti terus kayak gimana ya Pak. Itu sekali lagi berpikirlah secara jernih dan hati nurani. Qul katakan Muhammad, innama huwa, sesungguhnya Tuhan itu, Tuhan Allah itu ilah wahid, dan sesembahan yang satu. Di Allah lah satu-satunya yang harus disembah, yang harus dipuja-puja, yang harus dikultuskan atau dihormati. Wa innani, dan sesungguhnya aku bariun, berlepas diri, memang tersebut dari apa yang kau sekutukan. Dalam menyekutukan itu bermacam-macam caranya. Ada merasa dirinya tidak bersih, maka kita perlu lewat orang-orang yang dianggap bersih, dekat dengan Tuhan. Pada orang mati dengan orang hidup, lebih dekat mana dengan Tuhan? Lebih dekat yang hidup, karena yang hidup bisa setiap hari menyembah, yang mati sudah tidak bisa menyembah. Kadang-kadang kita kualih, orang mati malah kadang-kadang minta tolong pada yang orang hidup, malah minta tolong pada yang mati, kan namanya terbalik. Karena pengaruh tadi budaya dulu kan, zaman dulu sudah ada orang yang berbuat syirik seperti itu, sudah berkumpul terus sampai ke Indonesia. Ini yang harus dipahami bagi kita semua. Ayat 20 ini selanjutnya dari Nabi menyatakan diri bari mengambil syukur, aku berlepas diri, tidak ikut-ikutan untuk ikut-ikut menyekutukan Allah dengan cara seperti kamu kerjakan tuh, yaitu menyembah Allah dengan cara minta tolong, minta perantara kepada patung yang dibuat. Di atas kan sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang kita itu irasional. Wong Tuhan mau dibawa kemana-mana, bahkan diciptakan, dibuat dalam bentuk sesuai dengan seleranya. Mestinya menurut agama Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan kita harus diberi ilmu bagaimana bisa mengenal Tuhan sampai ditunjukkan kekuasaannya seperti ini. Bahkan mulai awal mula Nabi disuruh memperkenalkan kita itu diciptakan khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Tapi dilanjutkan sebelumnya
Ada ayat yang lain bahwa disebabkan dari setetes air yang tidak ada harganya, yang menjijikkan. Inilah luar biasa. Tapi kalau ada yang membeli, malah kadang-kadang orang yang mau menerima itu malah dibayar. Tidak membeli, malah dibayar. Ada yang 20 juta, ada yang 80 juta, macam-macam. Padahal di kampung dibuat murah meriah. Sing penting podo sir podo irenge priya terus saya ter podo irenge sir podo senenge itu tadi. Sing penting podo senenge sama dari hati-hati. Bahkan sekarang muncul mas kawin sandal di dari mana itu Lombok, ada saja karena zamannya seperti kondisinya lockdown seperti ini, tidak bisa bekerja mencari ekonomi, maka wanitanya itu menawarkan diri, sudah tidak apa-apa sandal, tidak apa-apa mas kawin sandal. Itu sampai seperti itu. Nah, mas kawin itu ikatan tanda bukti kecintaan laki-laki kepada perempuan diekspresikan dalam bentuk mas kawin, mestinya gitu. Nah, kalau cintanya tinggi dalam, misalnya mas kawinnya agak besar. Namun Islam memberikan jalan keluar bahwa yang penting tadi sebaik-baik pernikahan yaitu yang paling ringan mas kawinnya, paling ringan. Kata Nabi, sebaik-baik pernikahan itu yang paling ringan mas kawinnya. Nah, di daerah-daerah tertentu itu memang memakai bahasa tukon. Jadi ada yang mahal, ada yang murah. Di Arab menggunakan sepadan, kelas-kelasan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina alladzina, sedangkan orang-orang ataina yang telah kami berikan kitab, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini sebagian ulama mengatakan dianggap turun di Madinah, tapi sebagian ulama, sebagian ahli hadis bahkan ditelusuri asbabun nuzulnya itu ketika Nabi memperkenalkan diri bahwa dia itu juga sudah dituruni kitab dan sudah ada informasi tentang pribadi Nabi di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengirim sisih pelik utusan tanpa diketahui orang lain, kan nama sisih pelik apa Pak? Cara saya apa? Bin itu apa Pak? Intel datang menemui tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani di Yasrib. Nah, Yasrib itu pada waktu sudah maju, sudah banyak ahli-ahli kitab di sana karena dekat dengan Palestina. Maka ketika mereka ditanya tentang bagaimana Muhammad itu sudah tercantum dalam kitab mereka jawab tidak ada. Itulah sebetulnya ada dalam kitab Taurat dan Injil, tapi mereka jawab tidak ada. Itulah
sikap tidak suka yang ditampilkan sejak zaman dulu sampai akhir zaman, tidak ada. Maka dikatakan kalau dia mengatakan berarti kan ngumpetake apa bahasa saja apa ngumpetake apa Pak? Menyembunyikan berita yang benar itu, maka termasuk orang yang rugi sendiri. Maka dikatakan ya'rifunahu, bahkan mereka itu mengenal pribadi Muhammad dalam kitabnya. Kayalah ya'rifunahu, sebagaimana mereka mengenal abna'u, anak-anaknya. Semuanya sifat-sifat Nabi dalam kitab Taurat maupun Injil ada, tapi sengaja dihilangkan karena mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Itulah orang yang jahat, atau itu seperti itu, pikirannya negatif terus. Maka dikatakan alladzina khasiru, mereka itu merugikan diri dirinya sendiri, yang rugi diri sendiri, menjadi pendusta. Dia diancam dengan ancaman siksa. Dan setelah di hari kemudian, maksudnya setelah Nabi pindah ke sana, akhirnya disuruh membaca kitab yang aslinya seperti apa. Jelaslah ada seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ketika disuruh membacakan ayat itu, ternyata membacanya sengaja dilewati. Nah, Abdullah bin Salam ditanya gimana, itu mendusta, itu namanya menyembunyikan. Itu kondisinya seperti itu. Sejak dulu Nabi Muhammad tantangannya luar biasa. Sampai sekarang siapapun orang Islam tantangannya luar biasa. Sampai-sampai menurut saya Islam dikatakan teroris, radikal. Padahal ada kekuasaan Islam datang contohnya di Jawa. Belum pernah terjadi peperangan antar agama. Datangnya Islam tidak pakai perang. Di mana-mana tidak pernah terjadi, tapi kok tiba-tiba dimunculkan istilah Islam itu radikal, teroris. Kalau ada orang membunuh karena agama, kalau pemeluk agama lain tidak dikatakan teroris, tapi kalau Islam bahkan tidak pernah terjadi. Hanya itu karena sampai belajar anak-anak kecil yang ngajinya tidak dalam, dipengaruhi, akhirnya dia melakukan tindakan yang inkonstitusional dengan cara bom bunuh diri. Itu kan di kotaik dicuci bahwa kamu kalau bom bunuh diri nanti akan masuk surga, istrimu bidadari, sehingga mereka tergiur seperti itu. Akhirnya walaupun belum kawin berani mati, dianggap itu sabilah, padahal tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ini adalah kondisi real bahwa semua yang mengatakan Allah Tuhanku atau beragama Islam selalu dimusuhi. Bantai Bosnia Islam dibantai, di mana Palestina Islam dibantai, di Myanmar Islam dibantai, di India Islam dibantai, di Indonesia tahun 48, 65 siapa yang dikorbankan umat Islam? Ternyata kenapa? Ternyata menurut Al-Quran yang katakan karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Yang dimusuhi dalam surat Al-Hud kan ada, karena mengatakan Tuhanku Allah maka mereka dimusuhi karena Tuhan-Tuhan yang satu, sehingga mengesampingkan keyakinan mereka yang Tuhan tiga, Tuhan berbagai macam seperti di Mekah itu Tuhan banyak. Itulah sebabnya sekali lagi sampai kapanpun Islam akan dijadikan sasaran tembak bagi orang-orang yang berhaluan setan. Jadi hakikatnya dan mereka itu kalau sudah menyimpan, merahasiakan tadi, menyembunyikan informasi-informasi yang ada dalam kitab dahulu, berarti mereka tergolong orang yang tidak beriman. Sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ditanyakan ayat berikutnya, wa man adzlamu mimman
iftara 'alallahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa man a'lamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Lagi. Wa man a'lamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa man barang siapa a'lamu siapakah a'lamu yang lebih aniaya memang dibandingkan orang iftara yang mengada-ada kalimat dalam bentuk kedustaan ala atas nama Allah. Di orang yang syirik, orang yang musyrik, orang yang punya Tuhan selain Allah itu selalu membuat informasi yang dusta. Ya, katakanlah menjauh. Kalau orang yang sudah syirik itu selalu memberi informasi yang dusta. Jenengan kersa ziarah ning ngene wali niki mangke jenengan visualke karo wali niki kalau datang Allah karena mereka orang yang dekat kepada Allah. Itu kan mengada-ada. Wong mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa bila masa-masa mengkotor malu jelas. Itu juga biasanya orang yang syirik itu selalu membuat upacara-upacara yang tidak ada dasar pemikirannya, dasar cara Qur'annya dalile. Kayak contoh tadi, dia akan punya kerja harus gini, sampai waktu saja mencari waktu, Pak. Anak-anak barat ini berat, harus punya kerjanya hari ini, nikahnya harus jam sekian, sampai dihitung seperti itu. Itu atas nama mengatakan itu agar kita itu selamat. Padahal keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam minkas salam ya dzal wal ikram. Maka mereka tidak senang dengan Islam itu karena Islam itu membuat hitungan mereka atau pemikiran mereka tidak laku di dalam Islam. Maka dikatakan siapa yang lebih aniaya dibandingkan orang yang suka dusta, mengada-ada, dusta atas nama Allah, bahkan mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat Quran disampaikan, yang penting omongannya itu, dukune itu baik. Maka disebutkan innahu la yuflihul zalimun. Sungguh orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung, tidak akan jaya, pada waktunya mati hancur. Itu yang harus dipahami bagi kita semua. Dilanjutkan penjelasan agar kita itu lebih yakin lagi bahwa informasi Allah itu dipertentukan 100% akurat. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Yang baik berhenti jami'an karena pasal dengan tidak terlalu berat. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Wa yauma nahsyur, ingatlah ketika besok kami kirim, kami kumpulkan semua jami'an semua, baik yang dimintai maupun yang minta, baik yang disekutuhi atau yang menyekutukan, baik berhala yang disembah maupun yang menyembah. Nah, terus ini baik wali yang diminta-minta maupun yang meminta-minta, nanti akan dikirim semua, dikumpulkan semua. Kemudian semua 60, karena wali-wali yang kita minta itu mereka tidak pernah minta, tapi hanya kita saja, maka tidak perlu dihadirkan bisa. Atau berhala-berhala batu-batu itu tidak dihadirkan, batu dihadirkan. Maka mana dulu kemudian Allah mengatakan atau menyampaikan lillahi terhadap orang-orang yang menyerukan Allah. Di besok orang-orang yang berbondong-bondong datang ke membuat saksi-saksi, membuat patung-patung atau keyakinan-keyakinan yang mengada-ada, ditanya, aina suragakum, mana yang kamu sebutkan itu, yang kamu anggap itu kekasih Tuhan, yang kamu anggap itu bisa menyampaikan permintaan kepada Allah, mana? Aina suragakum, mana yang kamu sekutukan, yang kamu jadikan perantara? Kata saudara, siapa mana yang kamu sembah, kamu minta-mintai itu mana? Nah, cara iki yo Mbah iki nang kene ning Gunung Kidul Pak Budi. Ini Pak. Mana mau kirim mana? Pak Kubon, Kubon satu, mana kedua yang kamu mintai tolong itu. Ini harus termasuk wali-wali, wali songo, semuanya ditanya mana. Nah, mereka tidak dihadirkan karena mereka tidak pernah minta, tidak pernah menyuruh. Itu atas kehendak siapa? Orang itu sendiri. Allah yang kamu kira itu bisa menolong kamu, yang kamu kira bisa memberi rezeki kamu, yang kamu kira bisa membantu kamu. Untuk mengira, menganggap mana yang kau sebutkan, yang kau sembah-sembah selain Allah itu yang kamu anggap bisa bisa menolong kamu. Tidak ada. Akhirnya kecewa satu bulan manut ini nyembah kau sendiri. Bahkan Jara Wali Songo ternyata hasilnya malah nol, tidak ada apa-apa. Ini kurangnya membersihkan keyakinan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang sinkretisme atau masyarakat yang politis, masyarakat yang berpaham bahwa Allah itu dalam meminta kepada Allah itu perlu ada perantara, pengawal, atau bahasa hukumnya apa Pak? Bahasa hukumnya apa? Kan kita kan mengandalkan kepada pengacara di perkara ya urusannya pengacara, nanti akan diringankan. Dan pengacara itu kadang-kadang ngapusi, hati-hati, ini bukan, maaf kalau ada keluarga pengacara, yang bisa membuat perkara itu besar kecil itu pengacara. Bahkan kadang-kadang mereka mendapat bagian lain, itulah enaknya jadi pengacara, dapat bagian dari hasil korupsi tapi dia tidak terkena hukum korupsi. Itu pengacara karena sudah punya surat sertifikat dari pengacara. Kadang-kadang seperti itu. Maka jangan kita samakan hubungan kita kepada Allah disamakan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan dikatakan jangan kamu buat perumpamaan seperti sesama manusia. Kita minta kepada Allah disamakan minta kepada presiden, minta kepada gubernur, bantuan kamu bangun RT, jalan,
perkara ini. Bukan itu, kepada Allah semuanya sama. Sehingga ketika sholat kita bacaan sama. Maka itu untuk menjaga hati kita supaya tidak minta macam-macam kepada selain Allah. Pahami betul-betul sholat, bacaan sholat maupun apa yang kita kerjakan dalam sholat. Pasti insya Allah kita akan kembali ke jalan yang lurus seperti yang didahulukan oleh Allah SWT. Sekali lagi, untuk menjaga iman kita dalam berdoa, pahami betul-betul sholat kita. Nah, sholat itu imam dan makmum yang dibaca apa? Sama. Berarti statusnya sama. Hanya kebetulan di depan dan di belakang. Ini yang harus dipahami. Nah, imam itu bertanggung jawab dalam adat tentang kerapian shaf, tentang kekhusyuan, itu imam bertanggung jawab. Maka dari itu lagi untuk menjaga keimanan kita dalam hal memohon kepada Allah, pahamilah, contohlah doa-doa di dalam sholat, bahwa orang sholat itu semuanya menghadap memohon hanya kepada Allah Subhanahu